Di zaman sekarang itu banyak yang berkata kita harus mencintai diri kita ya, kita harus percaya diri gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita percaya diri gitu ya? Nah, percaya diri ini beda dengan tinggi hati atau sombong gitu ya. Dan tawadu atau rendah hati itu beda juga dengan rendah diri. Nah, jadi kita harus bisa membedakan antara dua hal tersebut ya. Cara agar kita, percaya diri adalah kita harus tahu dulu kekurangan apa yang ada di dalam diri kita, ya. Ketika kita bercermin, ketika kita ngaca gitu ya, sebenarnya apa sih kekurangan yang ada di dalam diriku yang membuat aku malu gitu ya, yang membuat aku tidak nyaman. Nah, ketika kita sudah tahu kekurangan yang ada di dalam diri kita, nah kita lihat kekurangan ini tuh bisa dirubah atau enggak. Misal, teman-teman itu pendek gitu ya, teman-teman merasa malu ketika teman-teman pendek. Nah, pendek ini kalau umur teman-teman udah gede gitu ya, minum vitamin apapun ya nggak bisa dirubah. Nah, ketika tidak bisa dirubah, teman-teman menerima, ya, bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, walaupun saya pendek, saya masih hidup, gitu ya. Nah, teman-teman bisa ingat-ingat lagi nikmat apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi tahapan kedua itu, teman-teman harus bisa menerima dengan sepenuh hati kekurangan apa yang ada di dalam diri teman-teman. Entah teman-teman mungkin kulitnya kurang mulus gitu ya, kulitnya kurang putih atau apapun. Ketika bisa dirubah, maka rubahlah. Misal pengen kulitnya lebih cerah gitu ya. Terus ke teman-teman ingin mencerahkan kulit teman-teman dengan cara rajin skincarean. Tapi teman-teman, tahap yang paling penting adalah sebelum teman-teman skincarean, merubah diri, tahapan yang paling penting itu adalah bersyukur dulu. Karena ketika kita bersyukur, hati kita, ya kolbu kita merasa bahagia. Jadi, rubahlah diri teman-teman atas dasar bahagia gitu ya. Jadi jangan merubah diri dengan hati yang panas misalnya gitu ya, melihat orang lain putih, saya kok nggak putih gitu ya. Jadi kita merubah diri atas dasar ketidakbersyukuran itu sangat tidak dianjurkan, itu sangat salah teman-teman. Ya, jadi tahapan yang paling penting itu adalah kita bersyukur dulu, kita nerima dulu, maka insya Allah proses perubahan di dalam diri kita itu akan mudah, akan lebih cepat. Ya, kalau kita didasari dengan rasa syukur terlebih dahulu. Contoh gini ya, ketika saya ngaca misalnya, kok sekarang saya gendut gitu ya. Nah, ketika saya gendut itu saya terima gitu, oh iya aku gendut ya karena mungkin banyak makan gitu ya, karena aku kan, seorang ibu yang sudah melahirkan 3 anak gitu. Nah diterima dulu, ya diterima dulu, dipeluk dulu tubuhnya gitu ya, badan kita, ya kita sayangi, ya terima kasih badanku ya, walaupun kamu gendut tapi kamu sudah banyak, eee, bermanfaat gitu ya untuk diriku gitu. Jadi diterima dulu, kita bersyukur dulu, bahagia dulu, baru, mulai sekarang kita mulai diet ya, gitu ya, mulai sekarang kita mulai makan makanan yang sehat. Nah gitu teman-teman. Misalnya kita ngaca, "Aduh aku kok jerawatan," gitu ya, "Aduh aku kok sekarang kusam," gitu ya. Nah terima dulu, "Oh aku kusam ya karena kemarin panas-panasan," misalnya gitu ya, habis liburan. "Oh aku jerawatan ya karena makannya kemarin kurang bagus. Oke baik wajahku, terima kasih," gitu ya. "Walaupun kamu jerawatan," gitu ya, "kamu tetap terlihat bagus kok," gitu ya, "kamu tetap terlihat indah," kayak gitu ya. Jadi dipuji dulu, disayang dulu badannya gitu ya, baru mulai besok kita rajin skincarean, kita rubah lagi pola makan kita ya supaya, wajah kamu mulus gitu ya. Nah seperti itu jadi teman-teman. Jadi teman-teman, di dalam merubah diri itu teman-teman tidak boleh melihat orang lain, "Si itu kok udah gini ya, udah langsing ya, udah putih ya, uangnya udah banyak." Nah, kalau teman-teman melihatnya ke orang lain, ya otomatis teman-teman kan jadi membandingkan gitu ya, terus kehilangan rasa syukur. Nah, ketika kehilangan rasa syukur, walaupun teman-teman berusaha untuk merubah diri, tapi didasari dengan, ketidakbersyukuran, maka teman-teman saya yakin 100% akan merasa depresi, pasti akan merasa lelah gitu ya, dalam proses perubahan teman-teman itu kayak capek banget gitu. Nah, berbeda teman-teman ketika kita merubah diri ya, dengan cara bersyukur gitu ya, menerima diri ya, bodo amat orang lain udah
segimana banyak uangnya, orang lain udah segimana mulusnya, ya sebagaimana bagus badannya, itu bodo amat. Yang penting aku sedang berproses menjadi diriku yang lebih baik dan aku tidak membandingkan dengan siapapun dan aku sangat menikmati prosesnya gitu. Ya, jadi daripada kita fokus ke kekurangan kita, ke jerawatnya gitu ya, fokus ke badan kita yang kurang tinggi gitu ya, mending kita fokus ke hal-hal apa saja sih ya kebaikan ya yang bisa kita perbuat ya. Kelebihan apa sih yang bisa aku lakukan sehingga teman-teman punya nilai plus gitu. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, keindahan itu ya terutama bagi wanita gitu ya. Kita itu selalu melihat keindahan itu ya dari penampilan gitu ya, dari fisik. Padahal ya keindahan itu sebenarnya dilihat dari apa? Dari potensi yang kita miliki ya, dari ilmu yang kita miliki. Nah, jadi daripada teman-teman capek-capek untuk merubah fisik gitu ya, walaupun hal itu juga penting gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman fokuslah untuk menambah potensi yang ada di dalam diri teman-teman ya. Di dalam kitab Ta'lim kan dijelaskan ya, ta'alam belajar, fa innal ilma zainun li ahlihi. Ya, sesungguhnya ilmu itu perhiasan bagi pemiliknya. Yang namanya perhiasan itu kan mempercantik, memperindah gitu. Jadi fokuslah menambah ilmu ke dalam diri teman-teman. Nah, teman-teman kan pasti pernah melihat ya, ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki. Kalau sekilas gitu ya, secara fisik itu kayak yang biasa aja gitu. Dia nggak tinggi, dia nggak putih, nggak terlalu cantik. Tapi karena beliau itu pintar, karena beliau itu cerdas gitu ya, maka beliau menjadi seseorang yang terhormat gitu ya. Bahkan mengalahkan kecantikan artis sekalipun gitu. Nah, itulah yang menjadi contoh. Nah, teman-teman, ya, kembali lagi ke perbincangan kita tentang bagaimana cara menjadi seseorang yang percaya diri gitu ya. Nah, teman-teman, banyak di luaran sana saya melihat ada seorang perempuan gitu ya. Dia sepertinya sudah mengenal dirinya gitu ya, sudah bersyukur atas kekurangan yang ada di dalam dirinya gitu ya. Sehingga orang tersebut ya, wanita tersebut, walaupun fisik dia gitu ya, kulitnya nggak putih gitu ya, wajahnya nggak mulus gitu. Tapi ketika dia sudah mengenal dirinya, dia sudah menerima kekurangan yang ada di dalam dirinya, terus dia menambah potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dia belajar gitu ya menjadi wanita yang berkualitas, maka ketika dia tampil di depan kamera, dia itu sangat-sangat percaya diri gitu ya, senyumnya lebar gitu ya, eee, ucapannya sangat percaya diri. Nah, kita yang melihatnya akhirnya apa? Ketika dia menghargai diri dia, ya, ketika dia bahagia dengan dirinya, ya, walaupun mempunyai kekurangan, maka kita yang melihat pun akan menghargai. Seolah-olah kita melihat dia itu tidak punya kekurangan, gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita sudah menerima diri kita, kita yang mempunyai banyak kekurangan ini, tapi kita sudah menghargai diri kita menerima kekurangan yang ada di dalam diri kita, dan kita percaya kepada diri kita, ya, kita berdamai dengan kehidupan ini gitu ya, dengan takdir Allah yang sudah memberikan fisik kita seperti ini, maka ketika kita menunjukkan kepada dunia tentang diri kita, ya, mereka menghargai kita. Ya, jadi mereka pun tidak fokus terhadap kekurangan kita. Nah, jadi teman-teman, yang membuat orang lain menghina kita itu ya hampir 90% akibat dari kita lah yang tidak menerima diri kita sendiri gitu. Kita lah yang berpikir buruk terhadap diri kita sendiri, akhirnya ya ditariklah orang-orang yang berpikir buruk terhadap diri kita. Ketika kita tidak menerima diri kita, ya bahkan kita menghina diri kita sendiri, maka getaran itulah yang akan menarik orang-orang yang akan berperilaku sama. Kita akan dihina, ya, kita akan dicemooh gitu ya, kita akan dipandang sebelah mata. Karena apa teman-teman? Karena getaran di dalam kolbu kita, ya, kegelisahan yang ada di dalam diri kita.
Nah, jadi ketika teman-teman berpikir, "Kenapa ya aku selalu bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan? Kenapa ya aku selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak menghargaiku?" Nah, jawabannya adalah karena teman-teman sendiri pun tidak menghargai diri teman-teman sendiri. Nah, maka dari itu, ya, belajarlah kita untuk mengenal diri, ya, kita tulis semua kekurangan yang ada di dalam diri kita terima, dan kita rubah kekurangan itu dengan didasari rasa yang sangat bersyukur.